Nah ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka ada dua kemungkinan, maslahatnya murni atau maslahatnya lebih dominan dibanding mafsadahnya. Dan kalau Allah melarang, maka ada kalanya mafsadahnya murni atau mafsadahnya lebih dominan dibanding maslahatnya. Dalil kaidah ini, berkata al-muallif hafizahullah taala, banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan atas kaidah ini. Bahkan hal ini disepakati oleh para ulama. Di antara yang menunjukkan atas kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Surat An-Nahl ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kaum kerabat. Ya, ini dalil tentang perintah Allah. Jadi perintah Allah itu mengandung keadilan, kebaikan, termasuk juga tatkala perintah untuk ita'i dzil qurba, memberi, saling berbagi kepada kerabat. Tiga perkara ini nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk. Semuanya apa? Baik. Ya, wa yanha, dan Allah Subhanahu wa taala melarang 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, kezaliman. Nah, ini larangan-larangan Allah pasti apa? Mengandung perbuatan keji atau kemungkaran atau permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberi pelajaran kepada kalian agar kalian yaitu dapat mengambil pelajaran. Allah memberi mau'izah, nasihat kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Nah, pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan melarang. Perhatikanlah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan. Adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Ini semuanya apa? Kemaslahatan. Juga perhatikanlah yang dilarang olehnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengandung mafsadah dan kerusakan. Apa? Al-fahsya, kejian, wal munkar, kemungkaran, wal baghi, dan kezaliman, permusuhan. Ya, tidak ada kebaikan pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 6. Itu dalil yang pertama. Kemudian di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas hal ini adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Hadis ini mengisyaratkan bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membawa dan menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sedangkan kesempurnaan akhlak itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya kemaslahatan dan hilangnya mafsadah. Artinya tidak ada kesempurnaan akhlak yang di situ ada unsur mafsadahnya. Semakin sempurna suatu akhlak, maka semakin sempurna kemaslahatan yang ada. Serta masih banyak dalil lainnya. Oleh karena itu para ulama sepakat atas hal ini, bahwa bahkan mayoritas para ulama menegaskan bahwa syariat ini dibangun atas dasar kaidah ini, yaitu menimbang maslahat dan madarat, mafsadah, maslahat dan masladah, dan semua hukum serta cabang-cabangnya kembali pada kaidah dasar ini. Dan yang terakhir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ini adalah dasar yang mencakup semua syariat Islam, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, baik yang berhubungan dengan masalah usul, prinsip,
maupun masalah furu' cabang, juga baik yang berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jal ataupun hak makhluknya. Taib. Inti dari kaidah ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan akidah kita, ini penting. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah melalui lisan Rasulnya, jangan sampai pernah kita merasa perintah Allah ini memiliki mafsadah. Perintah Allah ini tidak mengandung maslahat. Meskipun pada kenyataannya mungkin ada perintah Allah yang mengandung mafsadat, tapi itu apa? Dipastikan tidak akan mungkin dominan, pasti minim. Nanti akan dijelaskan ya secara rinci oleh al-muallif hafizahullah taala. Yang penting prinsip ini jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita tidak paham. Pokoknya kalau datang dari Allah dan Rasulnya perintah, maka kalau tidak mengandung maslahat yang murni, maka pasti maslahat yang dominan. Berangkat dari sini, maka kita bisa jadikan dasar kaidah ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang menganggap perintah Allah ada kalanya tidak sesuai dengan perkembangan zaman misalnya. Gak mungkin. Perintah Allah gak cocok apabila diterapkan pada zaman ini. Maka ini mustahil. Maka ini mustahil. Karena dengan jelas Allah Subhanahu wa taala tatkala perintahkan sebagaimana ayat yang kita baca, ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan dengan keadilan dan kebaikan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu di situ maslahatnya minim atau mafsadatnya lebih besar. Enggak akan mungkin. Maka ini jadikan sebagai kaidah dasar kita. Segala yang datang dari Allah kalau itu perintah, yakinilah. Ya, baik kita tahu hikmahnya atau tidak, pasti maslahatnya minim, dominan, kalau tidak murni kemaslahatan yang ada. Dan sebaliknya, kalau Allah dan Rasulnya sudah melarang, maka kita harus meyakini larangan ini pasti membawa mafsadah. Baik mafsadahnya dominan atau mafsadah yang murni. Ya, nah ini. Jadi pentingnya kaidah ini, apalagi kalau kita kaitkan dengan akidah kita. Jangan sampai ada yang berpendapat bahwasanya perintah Allah ini mengandung mafsadah, apalagi kalau sampai tidak sesuai dengan yaitu perkembangan zaman, tidak sesuai dengan keadaan sekarang, maka ini termasuk menyalahi kaidah ini. Nah, sekarang kita bahas yaitu macam-macam mafsadah dan maslahat yang ada. Kalau dicermati, maka kaidah ini mencakup 4 hal. Pertama, maslahat murni. Contohnya iman kepada Allah Azza wa Jalla serta bertauhid kepadanya. Ini adalah sebuah kemaslahatan murni bagi hati, jiwa, bahkan badan, baik untuk dunia maupun akhirat. Ini contoh yang pertama. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung maslahat murni. Artinya sama sekali tidak ada apa? Mafsadahnya. Tidak ada kerusakannya sama sekali. Yaitu apa? At-tauhid dan al-iman. Ya, maka kemaslahatan yang kita dapatkan dari bertauhid kepada Allah murni, sama sekali nggak ada kerusakan. Yang kedua, mafsadah yang murni. Ya, larangan Allah yang di sana terdapat mafsadah yang murni. Contohnya kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana lawan dari tauhid dan apa? Iman. Ini adalah mafsadah murni baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat, baik bagi jiwa maupun badan. Namun perlu diingat bahwa maslahat dan mafsadah yang dimaksud dalam kaidah ini adalah maslahat dan mafsadah dalam tinjauan syar'i.
Jadi ukurannya kemaslahatan syar'i dan kemafsadatan syar'i, bukan duniawi. Kenapa? Karena kalau kita tinjau dari ukuran duniawi, maka orang berbuat syirik mungkin mendapatkan kemaslahatan. Ya, orang yang mengajarkan kesyirikan, yang mempopulerkan kesyirikan, yang mengajak kepada kesyirikan, sangat-sangat mungkin mendapatkan kemaslahatan duniawi. Ya, menjual jimat misalnya, syirik. Ada maslahatnya? Ada. Tapi dari apa? Sisi dunia. Dari sisi syar'i enggak ada sama sekali kesyirikan maslahatnya. Ya. Dengan tauhid, dengan iman, orang yang mempertahankan tauhid dan iman mungkin bisa jadi kalau kita tinjau dari sisi duniawi mungkin ada saja kemafsadatannya, ada mafsadah yang dia dapatkan. Dengan mempertahankan iman dan tauhid mungkin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi, dicela, dicaci, diusir. Tapi ini apa? Tinjauan dunia, bukan tinjauan syar'i. Kalau tinjauan syar'i, maka perintah bertauhid murni maslahat. Mengamalkan iman murni maslahat. Tidak ada sama sekali mafsadatnya. Dan ini yang nanti harus kita pahami ketika membahas maslahat yang rajih atau mafsadat yang rajih. Ini ditinjau dari segi syar'i, bukan duniawi. Nah, sekarang kita masuk pada hal yang ketiga, maslahat yang rajih. Maslahat yang rajih. Contohnya adalah jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir. Banyak maslahat besar yang diraih dengan berjuang membela agama Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan kekuatan kafir. Namun banyaknya keutamaan ini terkadang mengandung beberapa mafsadah dalam kehidupan dunia seseorang. Ya, dalam kehidupan dunia seseorang. Oleh karena itu terkadang jiwa agak berat untuk menjalankannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kalian berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kalian. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Namun bagi yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankannya, niscaya akan mendapatkan banyak sekali keutamaan dunia maupun akhirat, atau salah satu dari keduanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang kafir, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indih aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu bagi kalian bahwa Allah akan menimpakan kalian adab yang besar dari sisinya atau adab dengan tangan kami. Jadi Allah akan memenangkan kami baik dengan adab langsung dari Allah atau melalui tangan-tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu bersama kalian. Surat At-Taubah ayat ke-52. Taib. Perhatikan di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang ketiga, jihad fisabilillah, perintah Allah. Namun kalau kita cermati, perintah Allah ini tidak mengandung atau tidak murni mengandung kemaslahatan seperti tauhid dan iman. Ya. Karena apa? Ada mafsadahnya. Apa mafsadahnya? Hilangnya nyawa. Hilangnya nyawa kaum muslimin.
yang mana secara asal terbunuhnya seorang muslim itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan hancurnya apa? Dunia. La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Sungguh hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah dengan terbunuhnya seorang muslim. Jadi sesuai dengan syar'i, sesuai dengan timbangan syar'i, dengan jihad ini sebenarnya ada mafsadah. Apa? Terbunuhnya, ancaman terbunuhnya seorang mukmin, ancaman kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Tapi kemafsadatan ini jika ditimbang dengan maslahat jihad berupa ditinggikannya kalimat Allah, berupa kemenangan bagi kaum muslimin, maka mafsadat ini apa? Terlihat lebih kecil. Ya. Jadi sekali lagi tinjauannya syar'i, meskipun al-mu'allif di sini apa? Menyebutkan terkadang mengandung beberapa mafsadah dalam kehidupan dunia seseorang. Yang mungkin nanti ini akan ya bisa jadi ada orang yang nyeletuk. Loh katanya timbangannya dunia syar'i, kok di sini timbangannya dunia? Ya maka kita sedikit tambahkan timbangannya syar'i. Ya, secara syar'i terbunuhnya seorang muslim ini enggak boleh. Bahkan lebih apa? Berat dibandingkan dengan hancurnya dunia secara syar'i. Namun timbangan syar'i mafsadah ini dibandingkan dengan maslahat yang digapai dengan jihad li'i'la'i kalimatillah, maka jihad tetap kita katakan maslahatnya rajihah. Ya, jika tidak ada jihad maka tidak ada berjuang di jalan Allah, tidak ditinggikan kalimat Allah, kaum muslimin tidak akan bisa yaitu apa? Memiliki kekuatan, kekuasaan yang bisa akan menjadikan dunia ini hidup makmur sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jihad fi sabilillah maslahat yang didapat lebih banyak dibandingkan dengan mafsadah yang ada secara syar'i, bukan duniawi. Adzan. Baik, mungkin bisa adzan terlebih dahulu.
Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Jadi itu yang ketiga. Perintah Allah Subhanahu wa taala ada kalanya mengandung maslahat tapi enggak murni. Mengandung maslahat tetapi tidak murni. Ada mafsadahnya meskipun itu apa? Kecil, minim. Dan wallahu a'lam bissawab, mungkin inilah kebanyakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selain iman dan tauhid. Contoh misalnya salat mungkin. Salat ini kalau kita perhatikan secara seksama, perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung maslahat tapi tidak murni. Kenapa? Ada kalanya orang yang sedang sakit misalnya tetap diperintahkan untuk apa? Salat, meskipun sesuai dengan kondisi. Kalau enggak mampu berdiri maka diperintahkan apa? Duduk. Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salat berdiri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu berbaring. Taib, anggap salat yang paling lemah berbaring. Maka dengan perintah salat bagi orang yang sakit, ada enggak mafsadahnya? Mau enggak mau ada. Dia akan menahan sakit. Yang harusnya dia istirahat bisa menenangkan badan, tapi karena tuntutan syariat kita perintah sholat, mau nggak mau dikerjakan, mau nggak mau harus dikerjakan. Selama orang itu berakal balik, maka tidak ada uzur untuk nggak sholat, tidak ada uzur untuk tidak sholat, harus sholat. Nah, orang yang sakit tadi ketika diperintah sholat dan ketika ia mengerjakan salat, ada mafsadah yang ia rasakan, menahan sakit misalnya. Padahal secara syar'i segala macam rasa sakit ya sebisa mungkin kita hindari, kita jauhi. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan. Dan maslahat mengerjakan salat jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah menahan rasa sakit. Ya, dibandingkan menahan rasa sakit. Dan ini kebanyakan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya amal. Segala yang Allah perintahkan kepada kita berupa amalan, maka mungkin saja ada mafsadahnya. Ya, mungkin saja, tapi mafsadahnya itu kecil dibandingkan dengan kemaslahatan yang didapatkan. Poligami misalnya, perintah Allah? Bukan. Perintah Allah, ya kan? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ummahat wajib meyakini kalau itu perintah Allah, maka pasti mengandung maslahat. Entah itu maslahat yang rajih atau maslahat yang murni. Tapi kalau poligami nggak mungkin maslahat murni, karena pasti ada mafsadatnya. Sedikit ya, ya sedikit. Adanya cemburu misalnya, ini mafsadah. Loh, secara kaidah benar ini. Meskipun pada prakteknya mungkin ada para pelaku yang ya tidak benar, itu lain perkara. Tapi yang penting ini syariat Allah, ini perintah Allah bagi yang mampu. Ya, fa in khiftum fawahidah. Kalau kalian takut, maka satu. Takut apa? Takut tidak berbuat adil. Nah, berarti orang yang mampu berbuat adil diperintah untuk melakukan poligami, maka mengamalkan poligami bagi orang yang mampu
ini mengandung maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang ada. Ini diyakini dulu, ya. Jangan pernah kita membantah ataupun mengingkari tentang syariat poligami, meskipun pada praktiknya kita kembalikan kepada masing-masing, tidak bisa dikepiah-uyah. Kalau ada satu orang yang mungkin bermasalah, ya jangan kita syarakan syariatnya. Yang penting kita semua wajib meyakini, baik pelaku maupun bukan pelaku, perintah Allah maka pasti mengandung maslahat, entah itu murni ataupun lebih dominan. Dan yang terakhir, hal yang keempat, yaitu mafsadah yang rajih. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang, maka pasti di situ ada mafsadahnya. Baik mafsadahnya murni seperti apa tadi? Syirik, kufur, gak ada kebaikan dari segi syar'i sedikit pun, ya. Dan ada kalanya mafsadahnya rajih, dominan. Contohnya khamr dan perjudian. Khamr dan perjudian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar bagi manusia, ya, wa manafi'ul linnas, dan manfaat bagi manusia. Beberapa manfaat bagi manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan khamr dan judi itu sebenarnya ada apa? Manfaatnya, ada maslahatnya. Ya. Dari segi syar'i misalnya, dari segi syar'i, orang yang punya uang dari hasil perjudian misalnya, dia bisa apa? Menafkahi keluarganya. Manfaat bukan? Manfaat. Tetapi maslahat, mafsadahnya apa? Lebih besar. Ya, sekali lagi timbangan kita syar'i. Orang yang berjudi secara syar'i ada maslahatnya, kita katakan ada. Kalau menang, dia dapat uang ini bisa bermanfaat untuk keluarga. Ya, dia bisa menafkahi keluarga. Tetapi masalahnya Allah katakan wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Minum khamr juga sama. Ya. Konon katanya orang yang minum khamr mendapatkan manfaat. Entah manfaat apa itu. Karena saya nggak pernah minum khamr. Ya, ada manfaatnya. Ya. Obat-obatan, bisa menenangkan, hangat, menghangatkan badan, membuat diri nyaman. Ini sesuai dengan tuntutan syar'i. Tetapi apa? Madaratnya, dosanya lebih besar. Nah ini, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian melarangnya secara mutlak dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha ilal khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah wa hum ya wa fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minum khamar, berjudi, yaitu mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah supaya kalian beruntung. Nah, di sini intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, larangan Allah Subhanahu wa taala maka pasti mengandung mafsadah. Ya, jangan pernah mengatakan kan baik. Kalau sudah Allah melarang, tidak ada kebaikan, meskipun mungkin ada kebaikan tapi sedikit. Jika dibandingkan dengan maslahatnya, maka mafsadahnya jauh lebih besar. Ya, maka kaidah ini harus benar-benar kita pahami dan kita yakini.
Perintah Allah pasti mengandung maslahat dan larangan Allah pasti mengandung mafsadah. Adapun apabila benturan antara maslahat dan mafsadah, maka insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silakan. Iya. Katakanlah tadi judi, saya nafkahnya dari judi. Jelasin ke mereka itu kalau itu nggak boleh, istilahnya haram. Tahu dia haram, tapi dia timbangannya di sini dunia. Gimana jelasin ke mereka? Iya, inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Masalah utama umat, dan ini adalah masalah yang paling mendasar. Apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut benci kematian. Kalau enggak gini saya nanti makan apa? Kalau enggak gini nanti anak saya makan apa? Kalau enggak gini nanti saya gimana bisa hidup? Hubbud dunya. Dan ini telah Nabi SAW sebutkan. Yang disebutkan dengan sabda beliau apa? Al-wahan. Dan yang menarik, hadis ini merupakan kebalikan dari kenyataan yang dialami langsung oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dan ini termasuk di antara masalah manhaj yang sangat mendasar. Apa keutamaan Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Fuddiltu alal anbiya'i bisit. Kata Nabi SAW, aku diberikan fadilah melebihi para nabi yang lain dalam 6 perkara. Yang pertama apa? Ada yang tahu gak? Ada 6 perkara kelebihan Rasulullah dibandingkan nabi yang lain. Yang pertama apa? Salah satunya itu. Yang pertama, ya, rasa takut. Nusirtu birru'ab. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah tanamkan kepada musuh sebelum 1 bulan bertemu dengan pasukanku. Jadi sebelum ketemu dengan pasukannya Rasulullah, musuh itu sudah dredeg, takut ketemu pasukannya Rasulullah. Ya, dan kebalikannya para sahabat rindu syahid, rindu kematian. Ada sahabat yang baru masuk Islam, menang, dapat ghanimah, dibagi. Bukan ini yang aku cari ya Rasulullah untuk masuk Islam. Apa yang kamu inginkan? Apa namanya, tombak atau panah itu menancap di dadaku. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sahabat enggak takut mati, musuh takut kepada mereka. Nah, zaman ini, zaman sekarang, sabda Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir saja kalian ini dikepung oleh umat-umat sebagaimana makanan yang ada di atas nampan dikepung oleh orang yang akan memakannya. Kita sering makan jamaah, ya kan? Satu nampan isi nasi apa? Kebuli nasi mandi, dikelilingi oleh 5 orang. Kira-kira bisa enggak nasi itu keluar melewati kita dengan selamat, lepas dari kita? Jangankan gitu, punya teman kita, aku sih masuk ke perut, enggak ada yang keluar dengan selamat. Nah, itu seperti umat sekarang ini. Para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah sehingga kita digempur, dikepung? Kata beliau SAW apa? La bal antum katsir. Tidak, bahkan jumlah kalian banyak. Lihat umat Islam banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Akan tetapi kalian itu ibarat apa? Buih di lautan yang bisa terombang-ambing kemana angin berhembus. Cukup
Belum. Ya, belum cukup. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Ditambah lagi Allah sudah cabut rasa takut musuh kalian dari dada-dada mereka terhadap kalian. Sekarang orang-orang kafir ya ngelama sama kita, nggak takut sama kita. Kita diinjak-injak, kita ditendang, kita didorong, berani mereka. Karena apa? Allah sudah cabut rasa takut kepada diri kita dari mereka. Dan puncaknya wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah tanamkan di dalam dada kalian al-wahan. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ketakutan musuh dicabut, dicampakkan ke hati kita. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, ini penyakit kita. Jadi kalau kita ingin menjelaskan kepada kaum muslimin dari sisi dunia nggak akan mungkin. Harus dari sisi akidah. Tanamkan akidah dulu. Jangan takut miskin, jangan takut kehilangan dunia, jangan takut ini. Ya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya akan sangat pas. Idza tabaya'tum bil inah wa aqadtum adnabar baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah jual beli dengan cara inah, riba, kalian ridho dengan bercocok tanam, kalian suka memegang ekor sapi, maaf ya, bukan momen Idul Kurban, enggak, ini tahun. Yang dimaksud adalah larut dalam urusan dunia. Kalau sekarang ya sapi kan musiman, tapi yang apa? Yang menjadi keseharian kita bisnis, dagang, lupa waktu. Pokoknya larut dalam urusan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, meninggalkan majelis ilmu, ya, meninggalkan amal soleh, meninggalkan berjuang di jalan Allah. Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kalian kehinaan. Ini yang terjadi. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Belajar memurnikan kembali ajaran Islam. Nah, inilah aksi yang bisa kita lakukan. Dan inilah hal yang mendasar yang akan memperbaiki umat. Ditanamkan rasa takut kepada Allah, cinta akhirat. Ya. Dari sini perlahan-lahan apa? Kita tidak akan tergantung dengan urusan dunia. Kalau hati kita sudah enggak tergantung dengan urusan dunia, maka motivasi kita akhirat tidak akan bisa dibeli kita oleh orang-orang kafir. Dari situ kejayaan umat akan kita dapatkan. Jadi sekali lagi, kalau timbangannya dunia enggak akan pernah bisa. Gimana cara menjelaskan mereka dari segi dunia? Enggak akan pernah bisa. Harus ditanamkan dari segi syar'i akhirat. Ya, baik dia mau atau tidak mau. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.